Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Pada film bagian pertama, kita telah diperlihatkan bagaimana Thomas menyusup dalam kelompok sekte sesat di sebuah pulau untuk menyelamatkan adiknya. Di tempat itu juga untuk pertama kalinya ia melihat pria yang mengaku sosok nabi bernama Malcolm. Makin dalam Thomas masuk dalam kelompok sekte, makin banyak hal ganjil dan tidak masuk akal yang ia temui. Ternyata Malcolm memuja iblis betina penguasa pulau yang mendapat kekuatan dari menghisap darah manusia. Terlihat tanaman mati seketika kembali hidup saat Malcolm memberinya makan dengan darah. Thomas belum dapat menemukan lokasi adiknya karena disekap di tempat rahasia dan dijaga oleh iblis jantan. Sementara itu, Thomas berhasil lolos dari kejaran wanita renta penghuni selokan dan masuk dalam sebuah goa. Tidak berselang lama Andrea muncul membawakan Thomas pakaian ganti. Lalu mereka menuju lahan tandus yang tidak memiliki satu pun tanaman hidup. Saking tandusnya, bahkan tanaman bisa berubah menjadi debu. Andrea menjelaskan bahwa Dewi Pulau yang dipuja oleh Nabi Malcolm dan pengikutnya telah kehilangan kekuatan, sehingga tidak mampu lagi menyuburkan tanah di tempat itu. Di tempat lain, terlihat Jeremy dengan rasa bahagia membuat plakat untuk rumah baru bersama Fionn. Saat bersama Fionn, rasa bahagianya bertambah ketika mengetahui Fionn sedang mengandung anak mereka. Jeremy mengatakan bahwa ayahnya Frank akan pergi dari pulau itu menuju tempat lain, dan berniat membawa Fionn bersama untuk membangun rumah tangga. Jeremy keluar sebentar untuk mengambil plakat sebagai kejutan bagi Fionn. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Namun siapa sangka ayah Fionn telah lama mengawasi mereka. Dengan murka sang ayah masuk lalu dengan gelap mata menghajar Fionn karena mengandung anak Jeremy. Di sisi lain, Malcolm tidak menemukan keberadaan Frank di kamarnya, namun Frank ditemukan di dermaga siap pergi meninggalkan pulau. Frank mengatakan tidak mau lagi menjadi bagian dari sekte sesat pimpinan Malcolm. Sementara itu, dengan rasa bahagia Jeremy membawa plakat bermaksud memberi kejutan pada Fionn. Namun justru dirinya lah yang terkejut karena menemukan Fionn telah tewas dihabisi ayahnya sendiri. Mengetahui kekasihnya dibunuh, Jeremy dengan murka menyerang Queen ayah Fionn dan berhasil melukai bagian leher Queen. Namun hal itu justru menjadi bumerang bagi Jeremy. Dengan luka berlumuran darah, Queen keluar memutar balik fakta dan mengatakan bahwa Jeremy telah membunuh Fionn. Jeremy yang difitnah menjadi takut lalu kabur dari tempat itu. Queen mengumumkan akan diadakan pengadilan kafir di tempat itu untuk menyucikan pulau dari tangan orang yang berdosa. Penjaga akhirnya berhasil menangkap Jeremy lalu membawanya ke tempat ritual. Sesampainya di lokasi, semua keperluan ritual telah disiapkan, bahkan para penduduk telah memakai pakaian serba hitam ciri khas sekte pemuja setan. Thomas dan Andrea sempat menghalangi namun dihadang oleh penjaga. Thomas dipasung dengan cara dijepit bagian tangan, kaki dan kepala. Lalu tanpa belas kasih Queen melobangi kepala Jeremy dengan bor yang membuatnya tewas. Andrea dan Thomas hanya mampu melihat ritual keji itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian Frank dan Malcolm tiba. Frank sangat terkejut melihat anaknya tewas lewat jalan pengadilan kafir. Namun ia dibawa oleh para penjaga menjauh dari tempat itu. Begitupun Malcolm marah pada Queen karena telah mengambil keputusan tanpa izin dirinya. Namun Queen menghasut penduduk dan mengatakan bahwa Malcolm adalah nabi palsu yang membawa penduduk pada kesengsaraan. Queen juga mengungkapkan bahwa Thomas adalah penyusup yang selama ini mereka cari. Untuk membuktikan dirinya adalah nabi dan kesetiaannya pada penduduk di pulau itu, Queen meminta Malcolm menghabisi Thomas di hadapan penduduk dan Andrea. Namun saat pisau hampir menyayat leher Thomas, tiba-tiba Frank menembakkan senapan yang membuat semua perhatian teralihkan. Frank mengatakan bahwa semua kebohongan ini harus diakhiri. Lalu Frank berlari masuk dalam hutan berniat menghabisi Dewi Pulau yang selama ini mereka puja dan dianggap sebagai Tuhan.
Melihat ada kesempatan, Thomas melakukan perlawanan lalu menyusul Frank karena ia yakin Frank menuju tempat di mana adiknya disekap. Merasa takut Tuhan yang mereka sembah akan dihabisi, Malcolm dan Quinn bergegas mengejar mereka berdua menuju pondok dalam hutan. Frank sempat melepas tembakan ke arah Thomas namun tembakan itu meleset. Saat itu mata Thomas melihat wanita renta yang merupakan Dewi Pulau melintas tepat di hadapannya. Namun ia tidak menghiraukan karena fokus menyelamatkan sang adik. Akhirnya Frank dan Thomas sampai di pondok dalam hutan. Namun Frank tewas ditembak oleh pria misterius penjaga Dewi Pulau yang belum pernah Thomas lihat sebelumnya. Beruntung pria misterius tidak sempat melihat keberadaan Thomas. Di saat yang sama Malcolm dan Quinn tiba sehingga membuat Thomas harus sembunyi di bawah pondok. Quinn berniat menghabisi pria asing penjaga Dewi Pulau namun dicegah oleh Malcolm. Akhirnya moncong senapan yang dipegang Quinn mengarah pada Malcolm. Lalu sebutir peluru melesat mengenai Malcolm yang membuatnya terjatuh dalam lorong bawah tanah. Sementara itu akhirnya Thomas berhasil masuk pondok setelah melobangi lantai. Saat itu Thomas melihat sang penjaga memberi makan Dewi Pulau dengan darah Jeremy. Saat itu Thomas mengambil kesempatan untuk mencari adiknya. Akhirnya ia berhasil menemukan adiknya tergantung dan dibungkus dengan kain. Thomas berusaha melepaskan adiknya namun tiba-tiba sebuah kapak menghantam kepalanya yang membuatnya pingsan. Namun Thomas masih sempat melihat Quinn membawa adiknya keluar dari tempat itu. Bahkan Quinn juga menangkap Andrea yang sedang berdoa. Saat Thomas tersadar ia menemukan dirinya telah terikat menggunakan mata kail dan tidak mampu berbuat apa-apa. Saat itu penjaga Dewi Pulau menarik katrol yang membuat Thomas terseret menuju mesin giling. Penjaga terus memutar katrol yang membuat Thomas kehilangan jari. Thomas berhasil melepaskan diri namun penjaga memaksa tubuh Thomas ke mesin giling. Akhirnya Thomas berhasil menancapkan mata kail ke leher penjaga lalu Thomas memutar katrol yang membuat penjaga tewas. Dengan sisa-sisa tenaga, Thomas membakar pondok itu bersama Dewi Pulau yang sedang sekarat. Sementara itu ternyata Malcolm masih hidup setelah terkena tembakan Quinn. Saat itu ia melihat pondok tempat Tuhan yang biasa ia puja telah terbakar. Di tempat lain, Quinn yang menyandera Andrea dan Jennifer mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin dan menyelamatkan desa di pulau itu. Bahkan Quinn akan menjadikan Andrea dan Jennifer sebagai budak nafsunya dan menjadikan kandungan mereka sebagai tumbal. Tidak berselang lama terdengar teriakan penduduk. Dan saat Quinn melihat keluar tiba-tiba Thomas menancapkan sebilah pisau ke dada Quinn. Usaha Thomas untuk menghabisi Quinn mengalami kesulitan. Bahkan tikaman tertubi-tubi menghujani tubuh Thomas. Beruntung Andrea dan Jennifer berhasil melepaskan diri. Saat Thomas nyaris tewas, sebuah hantaman mengenai kepala Quinn yang membuatnya tak berdaya. Saat itu Thomas, Andrea dan Jennifer menghabisi Quinn bersama-sama. Setelah tewasnya Quinn, Thomas membawa Andrea dan Jennifer untuk pergi dari pulau itu. Namun luka yang terlalu parah membuat Thomas tidak mampu melanjutkan perjalanan. Saat itu ia meminta Andrea dan Jennifer untuk segera pergi menuju dermaga. Jari jemari Thomas mengeluarkan darah menetes ke tanah. Namun anehnya tiba-tiba tanaman tumbuh subur di tempat tetesan darah Thomas. Tubuh Thomas diserap oleh tanaman di tempat itu. Dan saat itu Thomas berubah menjadi dewa yang menyuburkan pulau. Tidak ada yang tersisa di pulau itu kecuali Thomas dan Malcolm sang nabi palsu. Alur cerita pun selesai.